Namaku Ayla. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulunya kupikir adalah hadiah terbaik dari Tuhan setelah perjuangan panjangku dalam hidup. Kami bertemu saat aku masih jadi staf administrasi di sebuah perusahaan properti swasta. Waktu itu, aku baru saja pindah ke Jakarta, dan Raka adalah salah satu pelanggan tetap di kafe kecil tempat aku kerja sambilan. Dia sopan, pekerja keras, dan punya pandangan hidup yang terasa dewasa. Perlahan, kami menjalin hubungan. Tak perlu waktu lama, dia melamarku, dan kami membangun rumah tangga sederhana tapi terasa lengkap. Sekarang, aku bekerja sebagai sekretaris senior di perusahaan properti besar bernama Graha Mitra. Posisi yang kudapat setelah bertahun-tahun bekerja tanpa banyak mengeluh, meski pulang malam dan sering harus rela mengalah pada ambisi sendiri demi kemajuan tim. Suamiku juga bekerja di bidang yang sama, meski kami tidak berada di perusahaan yang sama. Setidaknya, itu yang kukira selama ini. Hari ini, aku datang lebih pagi dari biasanya. Ruanganku masih sepi, hanya terdengar bunyi as dan langkah kaki yang bergema sendiri di lantai 12. Aku suka momen seperti ini. Sepi, tapi penuh harapan. Pagi, Mbak Ala, Rani, rekan kerja sekaligus teman terdekatku di kantor, menyapaku sambil membawa 2 gelas kopi. Satu buatmu, satu buatku. Kopi, tarik langganan, masih hangat. Aku tersenyum, mengambil gelas itu sambil mengangguk kecil. Kamu penyelamatku hari ini. Hari itu berjalan seperti biasa. Meeting pagi dengan Budi ya, direktur pemasaran kami yang tegas tapi visioner. Kami membahas laporan Q2 dan rencana peluncuran klaster baru di Depok. Aku dipercaya menyusun presentasi untuk diserahkan ke CEO minggu depan. Sepulang kerja, aku tiba di rumah pukul 8 malam. Raka sudah di ruang tamu, duduk sambil membaca dokumen. Ia menatapku sekilas lalu. Tersenyum hangat. Capek, sayang? Tanyanya sambil menyodorkan teh manis. Aku duduk di sebelahnya. Lumayan, tapi presentasi hampir selesai. Budiah senang tadi. Raka mengangguk, lalu mengusap kepalaku lembut, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup kami malam itu. Tapi yang tidak aku tahu, segalanya akan berubah sebentar lagi. Malam itu, saat kami menonton berita sambil bersandar di sofa, Raka memelukku dari samping. Hangat, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya pelukannya terasa kosong. Aku tak tahu kenapa perasaanku mulai was-was. Tapi naluri perempuan kadang lebih tajam dari bukti. Saat aku menoleh ke arahnya, kulihat dia sedang membalas pesan di ponselnya. Jemarinya cepat, ekspresinya serius. Siapa? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Dia mengangkat kepala sekilas, lalu tersenyum tipis. Klien lama, lagi banyak revisi dokumen. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Biasanya Raka akan meletakkan ponselnya saat bersamaku, tapi sejak sebulan terakhir, ia makin sering sibuk sendiri, membalas pesan, dan terkadang masuk kamar sambil menelepon diam-diam. Keesokan harinya, suasana kantor juga terasa sedikit berbeda. Budiah terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia bahkan memuji Rani yang baru saja menyelesaikan riset untuk bahan kampanye digital. Tapi yang aneh, tatapannya padaku seperti berbeda, tidak setajam biasanya, tidak setegas biasanya. Seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sore hari, aku memutuskan pulang lebih awal karena tenggorokanku mulai gatal. Di rumah, aku berharap bisa rebahan sebentar sebelum Raka pulang. Tapi saat membuka pintu, aku kaget. Sepasang sepatu pria bukan milik Raka berjejer di depan pintu. Aku menahan napas. Aku melangkah masuk pelan. Dari balik ruang tamu, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Aku membeku. Tapi saat kuintip ke dalam, ternyata Raka sedang duduk dengan seorang pria, membahas sesuatu sambil menyetel video di laptop. Tak ada perempuan. Sayang, kamu udah pulang. Sapa Raka tenang. Aku tersenyum kaku. Tenggorokan gatal, jadi izin pulang lebih cepat. Tapi sekali lagi, ada yang aneh. Di meja makan ada 2 cangkir teh hangat dan 1 piring kecil berisi kue yang biasa aku simpan untuk tamu perempuan. Lalu, siapa yang tadi tertawa?
Malam itu aku pura-pura tidur lebih cepat. Tapi diam-diam, aku mendengarnya berbicara di telepon dari kamar mandi. Suaranya pelan, seperti menahan tawa. Tenang aja, dia nggak curiga kok. Aku menahan napas. Dia bicara tentang siapa, dan kenapa aku merasa aku yang sedang diperdaya. Di rumahku sendiri, keesokan paginya aku bangun lebih pagi dari biasanya. Sisa rasa gelisah dari malam tadi masih menggantung di dada. Raka sudah tidak ada di sebelahku. Kamarnya rapi, handuknya tidak tergantung. Dia bahkan tidak sempat pamit. Kupandangi ponselku, tidak ada pesan darinya. Tapi ada satu notifikasi surel yang langsung membuatku duduk tegak. Panggilan dari Achardi, urgent, harap hadir pukul 9. Dadaku berdebar. Aku belum pernah dipanggil oleh Achardi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apalagi dengan kata urgent di subjek email. Aku mengecek ulang apakah ada kesalahan di jadwalku. Tidak ada. Hari ini hanya ada meeting mingguan dan satu koordinasi proyek dengan Bu Diah. Begitu sampai di kantor, suasana terasa janggal. Rani menyambutku dengan ekspresi ragu. Ayla, kamu dipanggil Bu Winda dari Haria. Aku mengangguk. Iya, barusan banget. Tapi aku nggak ngerti kenapa. Rani menggigit bibirnya sejenak. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi urung, kalau kamu butuh apa-apa nanti, kabari aku ya. Ucapnya pelan. Aku berjalan menuju ruang HR dengan langkah yang tak sekuat biasanya. Dan di sanalah aku duduk, berhadapan dengan dua orang dari Achardi yang kutahu sangat jarang muncul kecuali untuk hal besar. Maaf Ella, kami harus langsung ke pokok pembicaraan. Ada laporan masuk mengenai penyalahgunaan akses data klien oleh akun kerjamu. Bu Winda berbicara tegas, tapi tetap sopan. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, data klien yang mana? Dia menunjuk beberapa berkas. Di sana, tercatat bahwa akun login atas namaku telah membuka dokumen eksklusif milik salah satu investor penting, lalu mengirimkannya ke alamat email eksternal yang tidak terdaftar dalam sistem. Aku menahan napas. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku bahkan tidak tahu kata sandi akun klien. Kataku buru-buru, tapi semua log menunjukkan aktivitas dari perangkatmu. Dan akses itu terjadi dari kantor jam 21:30 hari Jumat lalu. Aku terdiam. Hari Jumat itu, aku pulang lebih awal karena sakit kepala. Laptopku memang kutinggal di meja seperti biasa. Dan malamnya, Raka meminjam kunci mobil kantor karena katanya ingin menjemput teman bisnisnya di gedung yang sama. Apakah mungkin Bu Diah menyarankan agar masalah ini segera diselesaikan secara internal? Kata HR menambahkan, untuk sementara, kamu akan dibebas tugaskan dari semua proyek aktif. Aku hanya bisa duduk diam, bahkan untuk menangis pun aku tidak sanggup. Semua yang kuperjuangkan selama bertahun-tahun, kredibilitasku, kepercayaan kantor, proyek yang hampir selesai, semuanya bisa lenyap hanya karena satu tuduhan yang bahkan bukan kulakukan. Dan lebih menyakitkan lagi, Raka tidak menjawab satu pun pesanku hari itu. Padahal biasanya, satu pesan dariku saja cukup untuk membuatnya menelpon balik dalam hitungan menit. Tapi hari itu, seolah aku bukan siapa-siapa. Setelah keluar dari ruang HR, aku berjalan lunglai menuju ruanganku. Semua mata terasa mengarah padaku. Rani berdiri dari kursinya, wajahnya cemas. Ayla, kamu nggak apa-apa? Aku hanya mengangguk lemah, lalu masuk ke ruanganku dan menutup pintu perlahan. Di dalam, aku terduduk. Nafasku terasa pendek. Ada perasaan dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuk. Aku membuka laptopku. Kujalankan ulang sistem pencatatan log aktivitas. Mungkin ada jejak lain. Mungkin aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Namun, file lognya kosong. Aku terpaku. Seluruh riwayat akses minggu lalu hilang. Seseorang telah menghapusnya. Seseorang yang tahu caranya. Tanganku bergetar. Aku menatap layar kosong itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah kekalutan itu, satu suara masuk ke inboxku. Sebuah email anonim, tanpa subjek, tanpa isi. Hanya satu lampiran. Sebuah foto. Foto itu diambil di lobi kantor malam hari. Terlihat sosok pria Raka berdiri mengenakan jaket hitam, wajahnya separuh tertutup masker.
Di tangannya, tergenggam ID kartamu dan laptopku. Dadaku langsung sesak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Aku mendekatkan wajah ke layar, memastikan apa yang kulihat benar adanya. Itu benar-benar Raka. Dan ia ada di kantor malam itu malam saat data klienku dibobol. Aku berdiri, ingin segera menelponnya. Tapi, entah kenapa, jari-jariku terasa lumpuh. Lalu seperti mendapat dorongan dari langit, aku membuka kembali file arsip lama. Folder-folder kerja, laporan, surat-surat. Dan di sana di dalam salah satu folder tersembunyi kutemukan berkas bernama Presentasi Final Dia dan Raka. PPTX, tanganku langsung dingin. Aku buka file itu. Dan yang kulihat adalah materi proyek eksklusif yang seharusnya hanya Budia dan aku yang tahu. Tapi kini, nama Raka tercantum di bawah slide pembukaan. Seolah dia bagian dari tim. Dan yang lebih menyakitkan lagi, slide terakhir menampilkan dua inisial. D dan R dengan latar belakang foto yang samar-samar memperlihatkan mereka sedang makan malam berdua. Aku terdiam, lidahku keluh, air mataku mulai jatuh. Ternyata bukan hanya pekerjaanku yang mereka rampas, tapi juga kehidupanku. Untuk beberapa saat, aku hanya duduk terpaku di depan layar laptopku yang kini terasa seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang berlapis-lapis. Terlalu sakit untuk menangis, terlalu perih untuk marah, terlalu dalam untuk disebut kecewa. Malam itu, sepulang dari kantor, aku duduk di teras rumah. Raka belum pulang, dan entah kenapa, aku tidak peduli. Hati dan pikiranku terlalu penuh. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku mengabaikan rasa sayang, kenangan indah, dan semua pembelaan yang biasanya kutanam sendiri di dalam hati demi mempertahankan Raka. Malam itu, aku menghubungi satu-satunya orang yang bisa kupercaya di kantor. Rani, aku butuh bantuanmu, kataku lirih saat kami bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi kecil. Rani menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk. Aku sudah curiga sejak awal, tapi kamu harus siap kalau ini akan lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Aku menunduk, aku siap. Selama aku bisa membuktikan kalau aku bukan pelaku, aku akan jalan sejauh apapun. Dengan cepat, kami menyusun rencana. Rani akan membantuku mendapatkan akses tidak resmi ke sistem log cadangan yang masih tersimpan di server pusat. Dia juga akan mencoba mencari tahu apakah ada dokumen internal lain yang menyebut nama Raka. Sementara itu, aku mulai mengumpulkan semua bukti yang kupunya screenshot email anonim, foto Raka di kantor, dan file presentasi dengan nama mereka. Berdua, semua kusimpan dalam satu folder trankripsi di flash disk. Beberapa hari berlalu, Raka mulai berubah. Ia tak lagi mencoba bersikap manis, bahkan jarang pulang sebelum tengah malam. Bila kutanya, jawabannya singkat dan dingin. Kerjaan, katanya, atau kadang hanya anggukan tanpa suara. Aku tidak lagi menanyakan apa-apa, karena kali ini aku sedang menyusun puzzle pengkhianatannya. Bukan untuk menagih penjelasan, tapi untuk menyudahi semuanya dengan bukti. Dan di tengah malam ketiga, Rani mengirimiku pesan singkat. "Ala, aku nemu sesuatu, kamu harus lihat ini sendiri." Besok pagi, sebelum semua orang datang, aku menggenggam ponselku erat. Besok, mungkin langkahku menuju kehancuran, tapi bisa jadi juga. Itu langkah pertamaku menuju kebebasan. Pagi itu aku datang ke kantor bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Gedung masih sunyi, lorong-lorong tampak gelap, hanya cahaya remang dari lampu darurat yang menemani langkahku menuju ruang arsip digital. Rani sudah menunggu di sana, wajahnya tegang. Aku dapat akses cadangan ke file internal presentasi dan catatan pertemuan Budia selama 2 bulan terakhir, bisiknya sambil membuka laptop. Ia mengetik cepat, lalu membuka satu folder bernama Private Meeting Notes DR Project. Begitu file terbuka, jantungku berdetak lebih cepat. Ada daftar jadwal pertemuan rahasia bukan hanya antara Budia dan Raka, tapi juga dengan satu nama yang membuat tubuhku seperti membeku, Pak Suryo. Dia adalah wakil direktur utama perusahaan orang, yang selama ini dikenal sebagai sosok bersih, tegas, dan dihormati. Ayah 2 anak,
sering memberi wejangan soal integritas saat rapat umum karyawan. Aku menatap nama itu lekat-lekat, berharap mataku salah baca. Bukan cuma Raka, ujar Rani perlahan. Ternyata ada proyek fiktif yang digunakan untuk menyalurkan dana dari investor luar. Raka didaftarkan sebagai konsultan bayangan dan semua dokumen legalnya ditandatangani oleh Pak Suryo dan Bu Diah. Aku memejamkan mata sejenak. Berarti fitnah padaku bukan sekadar karena mereka ingin menjatuhkan satu staf biasa. Tapi aku adalah penghalang bagi permainan besar yang sedang mereka jalankan. Dan karena aku terlalu dekat dengan data klien, mereka harus menyingkirkanku dengan cara yang tidak terlihat mencolok. Semuanya mulai masuk akal. Tuduhan palsu, dihapusnya log aktivitas, file presentasi dengan inisial D dan R, dan sikap Raka yang tiba-tiba berubah dingin. Dia bukan hanya suamiku, dia adalah alat dari permainan mereka. Aku menoleh ke arah Rani. Kalau aku punya semua ini, menurutmu, siapa yang bisa kupercaya untuk menyerahkan bukti ini tanpa dimusnahkan lebih dulu? Rani ragu-ragu sejenak. Satu-satunya yang tidak terlibat dan punya kuasa cukup besar. Cuma Pak Dirga, CEO kita. Aku menarik napas panjang. Pak Dirga terkenal adil, tapi juga sangat berhati-hati. Jika aku salah langkah, aku bisa kehilangan semuanya, bukan hanya pekerjaan, tapi juga kesempatan terakhirku untuk membersihkan namaku. Namun jika aku tidak bergerak sekarang, aku akan selamanya menjadi korban dari cerita yang bukan aku pelakunya. Aku menggenggam flash disk kecil yang sejak tadi ada di saku jaketku. Besok, aku akan temui Pak Dirga. Sendirian. Tapi keesokan harinya, pintu itu justru tertutup untukku. Aku datang lebih awal, mengenakan blouse putih sederhana dan blazer abu-abu yang biasa kupakai saat presentasi besar. Wajahku kupoles tipis, tapi bukan untuk menyenangkan siapapun. Itu adalah bentuk terakhir dari martabat yang ingin kujaga. Aku menunggu di depan ruang direktur hampir 1 jam. Sekretaris pribadi Pak Dirga, Mbak Intan, terlihat tak enak hati. Maaf, Mbak Ala. Hari ini Pak Dirga full meeting dari pagi sampai sore. Bahkan tidak terima tamu internal. Aku menunjukkan senyum kaku. Tolong sampaikan saja, ini sangat penting. Terkait proyek Bu Diah. Katakan bahwa saya membawa data yang tidak diketahui siapapun. Ia mengangguk ragu, lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dia keluar dengan raut lebih kaku. Maaf, beliau belum bisa menerima. Aku terdiam. Bahkan untuk bicara pun, aku tidak diberi kesempatan. Sementara itu, dari kejauhan, kulihat Bu Diah masuk ke ruang rapat utama, didampingi Raka. Mereka tampak santai. Raka bahkan sempat menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu sekilas, tapi dia langsung berpaling, seolah aku hanya dinding kosong di koridor itu. Aku ingin marah, ingin menghampiri dan berteriak, tapi yang kulakukan hanyalah menggenggam flash disk di sakuku erat-erat, menahan gemetar. Hari itu, aku kembali ke ruanganku tanpa semangat. Rani menghampiri diam-diam. Gagal, aku mengangguk, dan aku baru dengar kabar yang lebih buruk, bisik Rani. HR akan mengumumkan bahwa kamu dibebas tugaskan penuh mulai minggu depan. Status cuti investigasi berubah jadi nonaktif. Aku hampir terjatuh dari kursi. Itu berarti aku dipecat secara halus, tanpa hak membela diri, tanpa satupun ruang untuk menjelaskan. Rani menggenggam tanganku. Aku tahu kamu nggak salah, tapi mereka terlalu kuat. Alah, aku menggelang pelan. Air mataku mulai mengalir meski kutahan. Kalau kantor ini menolakku, kalau sistem ini menelanku hidup-hidup, mungkin aku harus keluar dari lingkaran ini, bisikku lirih. Rani menatapku dalam. Keluar, kemana? Aku menarik napas dalam-dalam. Keluar untuk bertarung dari luar. Aku masih punya satu senjata terakhir, dan aku akan gunakan itu. Malam itu, aku duduk di meja makan sendirian, tanpa cahaya terang, tanpa suara. Hanya denting sendok yang kuputar-putar di cangkir teh yang sudah dingin. Raka belum pulang. Aku tidak menunggunya. Di depan laptopku, folder bukti sudah terbuka, file presentasi dia dan Raka, email anonim, foto di lobi malam itu, data log aktivitas.
yang berhasil disalin Rani, dan nama-nama proyek fiktif lengkap dengan daftar aliran dananya. Semua kupandangi satu persatu. Seolah mereka adalah potongan hidupku yang disayat diam-diam. Aku tahu, jika aku menyerahkan ini ke media luar, akan ada risiko besar. Nama baik perusahaan tempatku bekerja bertahun-tahun bisa tercoreng. Bahkan posisiku sendiri bisa dihantam balik dengan gugatan pencemaran nama baik. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau aku diam, aku akan dilupakan sebagai pegawai bermasalah. Dan Raka, Budiah, semua orang yang bersekongkol di balik layar akan terus naik ke atas dengan menginjak punggung orang-orang jujur seperti aku. Aku tak bisa membiarkan itu. Tepat pukul 22,3. Aku mengirimkan pesan pendek ke kontak yang pernah membantuku dulu, seorang jurnalis ekonomi senior bernama Kak Mair. Kak, aku punya sesuatu. Bukan sekadar bocoran biasa. Ini menyangkut manipulasi proyek properti besar dan nama-nama penting. Tak sampai 5 menit, balasannya masuk. Temui aku besok pagi. Bawa semua. Jangan kirim lewat email. Lokasi akan aku kirim nanti. Tanganku dingin saat menutup ponsel. Tapi tekadku bulat. Ini bukan soal membalas dendam. Ini soal memulihkan nama, martabat, dan hidupku yang telah mereka rampas tanpa rasa bersalah. Pagi harinya, aku pergi tanpa pamit ke siapapun. Bahkan Rani tak kuberitahu. Aku tiba di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, sesuai petunjuk dari Kak Mair. Wajahnya masih seperti dulu tenang, tajam, dan tanpa basa-basi. Ia menyimak semua ceritaku dengan penuh perhatian, lalu membuka laptopnya dan mulai mencocokkan dokumen-dokumenku. Ayla, katanya pelan setelah 1 jam lebih membaca. Kamu sadar ini bisa jadi berita besar? Aku mengangguk, nyaris tak bersuara. Dan, kamu sadar, begitu ini terbit, kamu juga bisa jadi target? Aku mengangguk lagi, tapi kali ini lebih mantap. Kalau mereka bisa menghancurkan hidupku secara diam-diam, aku tidak takut menghadapi mereka di tempat terang. Kak Mair tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita nyalakan lampunya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku dipecat secara halus, aku merasa bernapas kembali. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena aku akhirnya memilih untuk memperjuangkan diriku sendiri. Dan kini, kebenaran itu mulai keluar dari tempat persembunyiannya. 3. Hari setelah pertemuanku dengan Kak Mair, sebuah artikel eksklusif muncul di portal berita ekonomi nasional. Judulnya sederhana, tapi cukup membuat dadaku bergetar saat membacanya. Proyek bayangan di balik klaster elit, dugaan manipulasi dana dan penyalahgunaan jabatan di Graha Mitra. Aku membacanya perlahan, kata demi kata. Semua dokumen yang kuberikan telah diolah menjadi narasi yang kuat, objektif, elegan, tapi menghantam tepat sasaran. Nama Budiah disebut secara tidak langsung dalam kaitannya dengan proyek fiktif. Nama Raka muncul sebagai konsultan tidak resmi yang mendapat akses tak wajar ke data klien. Bahkan posisi Pak Suryo disebut sebagai oknum internal yang memiliki otoritas untuk mengesahkan kontrak fiktif. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena ini nyata. Ini bukan lagi cerita yang kutahan sendiri dalam kesunyian. Dan benar saja, siang harinya, dunia mulai bergetar. Grup kantor mulai ramai. Chat internal kantor dipenuhi dengan tanda tanya. Beberapa rekan lama mengirim pesan pribadi padaku. Ala, kamu baik-baik aja. Kami baru baca beritanya. Astaga, ini serius banget. Beberapa bahkan mulai meminta maaf. Mereka bilang mereka percaya sekarang. Dan yang paling mengejutkan, Pak Dirga sendiri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa perusahaan akan melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh. Semua pihak yang terlibat diminta nonaktif sementara sampai audit selesai dilakukan. Budiah tidak terlihat di kantor. Pak Suryo, kabarnya sedang cuti mendadak. Dan Raka akhirnya meneleponku. Ayla, suaranya berat. Apa kamu yang bikin ini semua? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Bukan aku yang membuat semua ini. Aku hanya membuka apa yang selama ini kalian sembunyikan. Dia menghela napas, lalu mulai terdengar gusar. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan semuanya begitu saja? Aku nyaris tertawa pahit.
Tentu saja, bukan aku yang menghancurkan apapun, Raka. Kalian yang menghancurkan semuanya. Aku hanya menyalakan lampu. Dan untuk pertama kalinya, aku yang menutup telepon lebih dulu. Hari itu, aku berdiri sendiri, tapi aku berdiri tegak. Dan aku tahu, aku akan sampai di ujung jalan ini sebagai aku yang utuh. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena semuanya langsung membaik, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi takut melangkah. Audit internal Graha Mitra berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, satu persatu fakta yang selama ini mereka sembunyikan mulai terkuak. Proyek palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, hingga aliran dana ke rekening-rekening pribadi yang tak terdaftar secara resmi. Nama Raka muncul di laporan investigasi bukan hanya sebagai konsultan bayangan, tapi juga sebagai pihak yang aktif menggunakan data klien untuk kepentingan pribadi. Budiah dicopot dari jabatannya. Pak Suryo diperiksa oleh lembaga keuangan independen. Dan Raka mendapat gugatan hukum atas pelanggaran etik dan pencurian data. Aku tidak menghadiri sidang internal mereka. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah itu lagi. Tapi Pak Dirga mengirimiku surat resmi yang ditandatangani langsung olehnya. Atas nama perusahaan, kami meminta maaf atas ketidakadilan yang telah Ibu alami. Kami berterima kasih karena telah berani bersuara. Dan kami mempersilahkan Ibu kembali bekerja kapanpun Ibu siap. Aku membacanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena ingin kembali, tapi karena aku merasa akhirnya dunia mendengarku. Namun, aku menolak tawaran itu dengan hormat. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin memulai hidupku yang baru bukan sebagai korban dari sistem yang hampir menghancurkanku, tapi sebagai diriku sendiri yang telah sembuh dan berani. Aku memilih membuka sebuah firma kecil bersama Rani Konsultan Keamanan Data untuk perusahaan-perusahaan rintisan. Mimpi kecil yang dulu hanya jatuh obrolan saat makan siang kini berubah jadi kenyataan. Dan di suatu sore yang sunyi, aku duduk di balkon rumah kontrakan kecilku, menyeruput teh hangat sambil menatap langit jingga. Sendiri, tapi tidak kesepian. Sepi, tapi tidak kehilangan. Terluka, tapi tidak hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, aku bisa berdiri tanpa ragu. Bukan di atas puing-puing luka, tapi di atas pondasi baru yang kubangun sendiri. Dulu, aku selalu mengira kekuatan itu adalah tentang bertahan sekuat mungkin, menahan sakit serapat mungkin, dan tetap tersenyum di tengah keruntuhan. Tapi sekarang, aku tahu, kekuatan sejati justru datang saat aku berhenti pura-pura baik-baik saja. Aku adalah perempuan yang pernah dikhianati. Dikhianati oleh orang yang kupilih untuk aku percaya. Dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungiku. Bahkan, sempat nyaris kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri. Tapi aku tidak hancur. Aku hanya tumbuh di antara luka-luka yang tak terlihat. Tumbuh dari rasa sakit yang kupelajari untuk tidak kusangka lagi. Hari itu, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar kecil di universitas tempat aku dulu kuliah. Temanya sederhana, etika dan kejujuran dalam dunia profesional. Aku berdiri di depan ruangan yang tidak terlalu besar, tapi penuh oleh wajah-wajah muda yang belum tahu kerasnya dunia. Tapi justru karena itu, aku ingin mereka tahu bukan untuk membuat mereka takut, tapi agar mereka siap. Aku bukan orang hebat, kataku pelan di atas panggung. Aku hanya perempuan biasa yang pernah dikhianati. Tapi aku memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan itu mendikte siapa aku. Sorot mata mereka membuatku terharu. Ada yang mencatat, ada yang terdiam, ada yang menangis diam-diam. Dan setelah acara selesai, seorang mahasiswi menghampiriku. "Teh Ella," katanya gugup, "aku juga pernah dijatuhkan. Tapi dengar cerita Teh Ella barusan, aku merasa bukan aku satu-satunya yang pernah dianggap tak berharga." Aku tersenyum. Ku genggam tangannya. Kita semua pernah merasa tak berharga. Tapi itu tidak pernah benar. Kita hanya butuh waktu untuk melihat pantulan diri kita yang sesungguhnya. Dalam perjalanan pulang, aku membuka jendela mobil. Angin sore menyapu wajahku dengan lembut. Aku tersenyum pada diriku sendiri di kaca spion. Perempuan yang pernah dikhianati. Ini
sudah berdiri tegak kembali. Dan kali ini, aku tidak akan lagi menoleh ke belakang dengan air mata. Dulu, aku sering bertanya, kenapa aku? Kenapa harus aku yang dikhianati? Kenapa harus aku yang disingkirkan? Apa aku terlalu lemah? Terlalu bodoh? Atau terlalu percaya? Tapi kini, setelah semua badai itu lewat, aku tahu jawabannya sederhana. Karena aku mampu melewatinya. Luka-luka yang dulu kututupi kini tak lagi kucoba sembunyikan. Mereka bukan aib. Mereka adalah bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak tinggal di bawah. Aku masih menyimpan flash disk itu di dalam laci kerjaku yang baru. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran memang tidak selalu langsung menang. Tapi kebenaran tidak pernah salah arah. Hubunganku dengan Raka telah resmi berakhir. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali setelah kasusnya mencuat ke publik. Tapi aku tidak pernah membalas. Bukan karena benci aku sudah melewati titik itu, tapi karena aku telah belajar. Memutuskan pergi dari seseorang yang menyakitimu bukan berarti kamu kalah, tapi kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Dan itu bukan kelemahan, itu keberanian. Hubunganku dengan Rani semakin erat. Firma kecil kami pelan-pelan tumbuh. Kami membantu perusahaan-perusahaan kecil menjaga keamanan data mereka. Dan yang lebih penting menjaga integritas di tengah godaan dunia yang sering menyesatkan. Kadang malam, saat aku duduk sendiri di balkon, angin membawa kembali potongan kenangan lama, suara Raka tertawa, tatapan Budiah yang menusuk, langkah kakiku di koridor kantor saat semuanya terasa gelap. Tapi aku tidak lagi menangis. Aku tersenyum. Karena sekarang aku tahu, semua rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkanku. Mereka datang untuk membentukku, mengasahku, menguatkanku. Dan pada akhirnya, terima kasih, Luka. Kau tidak pernah kuundang, tapi kau datang membawa hadiah terbesar dalam hidupku. Keberanian untuk menjadi diriku sendiri.